Nah ini ya, perseroan terbatas. Nah PT adalah badan hukum. Ya, pengertian dan status badan hukum suatu PT. Berbeda dengan perusahaan lain. Seperti CV, firma itu bukan badan hukum. Nah, PT ini yang banyak dipilih oleh kalangan-kalangan pengusaha. Kalau pengusaha ingin memilih perusahaan, biasa dia pakainya PT. Dia didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, jadi si pemilik PT itu biasanya dia punya saham ya, dan memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Ada namanya Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Nah, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini sekarang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perusahaan, pada tanggal diterbitkannya suatu PT, maka ada keputusan menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, BHPT. Nah ini ya, ada keputusan menterinya ya. Apa saja sih unsur-unsur badan hukum dalam PT? Nah bedanya kita dengan perusahaan PT dengan perusahaan firma dan CV itu dia badan hukum. Kalau badan hukum pasti ada kekayaan yang terpisah dalam modal PT. Nah ini saham ya. Kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi tidak dicampur adukan. Jadi kekayaan perusahaan tetap kekayaan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan kolab atau bangkrut, perusahaan yang disita aset-asetnya bukan kekayaan pribadi. Kemudian adanya tujuan yang tercermin dalam anggaran dasar PT. Kemudian adanya kepentingan sendiri dalam PT yang tercermin juga dalam anggaran dasar PT tersebut. Ya, adanya kepentingan. Kemudian adanya organisasi teratur dalam PT, ya. Organisasi teratur ini tercermin dalam organ perusahaan PT ini, seperti ada RUPS. Apa itu RUPS? Ada yang tahu nggak RUPS? Halo? Tidak, Pak. RUPS ini adalah rapat luar biasa dalam perusahaan ya. Cuman PT yang punya. Namanya rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham ini punya rapat luar biasa untuk membubarin perusahaan, mengganti perusahaan, mendirikan perusahaan. Nah, ini rapat luar biasa ini. Kemudian ada dewan komisaris dan direksi. Nah, ini ya. Kalau PT ini memang lebih terstruktur, teratur. Nah, kalau motivasi mendirikan bantuan hukum itu kalau manusia itu kan ada kematian ya. Dia menjadi subjek hukum. Nah, kewenangannya untuk memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum bisa lenyap. Nah, manusia sebagai subjek hukum dapat menghindari terjadinya hal itu karena hukum positif sudah mengakui eksistensi dari badan hukum, ya. Nah, kalau udah ada badan hukum PT, dia bisa diteruskan ke anak cucu. Ya, dia tidak akan berhenti kalau orangnya juga sudah nggak ada, udah meninggal ya. Dia tetap berjalan, eksis. Karena itu hukum memperkenankan manusia mendirikan dan menghidupkan badan hukum bagi suatu PT. Disebut sebagai persona standi in justitio. Jadi badan hukum itu sama kayak manusia. Dia diakui di mata hukum. Dia diakui hidup badan hukum itu. Dia bergerak, hidup, mencari usaha seperti manusia. Nah ini ya prosedur mendirikan suatu PT. 2 orang atau lebih ya, minimal 2 orang, kecuali BUMN. Kalau PT dia 2 orang aja, minimal. Datang ke notaris, dibuatin akte pendirian yang berisi anggaran dasar.
perusahaan. Akta notaris ini syarat mutlak adanya PT. Akta pendirian tersebut oleh notaris akan dimintakan pengesahan kepada kementerian. Nah, sekarang ini ada juga sistem online dengan prosedur yang lebih cepat. Jadi nggak harus ke sana, bisa melalui online ya. Tapi permohonan harus dilengkapi tetap dengan adanya NPWP. Jadi sudah dibuktikan bahwa orang ini wajib pajak, taat hukum ya. Bukti setoran saham ya. Nah ini. Perusahaan itu ya kalau nggak ada saham nggak bisa jalan. Makanya ada bukti setoran saham. Kalau dulu itu minimal 50 juta. Akta yang sudah mendapat pengesahan kementerian harus diumumkan untuk dipublikasi. Kemudian akta pendirian yang sudah disahkan harus diumumkan juga oleh kantor pendaftaran perusahaan. Ya, ada kewajiban mendaftar ya di wajib daftar perusahaan. Ini undang-undang WDP ya, wajib daftar perusahaan. Jadi prosedur mendirikan PT ini ada berlapis-lapis ya. 2 orang ya punya saham, datang ke notaris, kemudian dia mendaftar ke kementerian, dia harus punya NPWP, baru kita mendaftar di kantor pendaftaran perusahaan. Ini banyak contoh-contoh PT yang sudah mendirikan ya. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, susilaan. Tujuannya juga bisa dirumuskan dalam anggaran dasar. Ya. Anggaran dasar ini kayak konstitusi ya, konstitusi mereka. Kalau kawan-kawan nanti akan kita bahas lebih lah anggaran dasar itu apa, seperti apa. Karena memang kita akan membahas PT sampai pertemuan akhir. Karena titik utama dari hukum bisnis ini adalah PT ya, perusahaan yang berbadan hukum, yaitu PT. Nanti akan kita bahas juga anggaran dasar. Nah, jadi maksudnya ini bisa dimasukkan dalam anggaran dasar dengan merumuskan kegiatan usaha kita. Ini kegiatan usaha apa? Biasanya dirumuskan luas untuk tujuan pengembangan kegiatan kita mau kayak mana. Nah, perusahaan, pemegang saham dalam perusahaan itu tidak ada tanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Dan dia juga tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Jadi enak yang punya saham ya. Saham disetor, saham dikasih, yang jalanin orang. Ya, jadi enak yang punya saham ini. Dia nggak punya tanggung jawab. Nah, itu berlaku apabila ada syarat PT sebagai badan hukum belum ada atau tidak terpenuhi. Ya, kalau dia belum badan hukum maka pemegang saham nggak tanggung jawab. Atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Jadi nggak kena pemegang saham yang lain. Atau pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Atau pemegang saham baik langsung atau tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang akibatnya tidak bisa melunasi utang PT. Nah, ini pemegang saham lain tidak mau ikut campur. Dia bisa bertanggung jawab apabila dia memang sudah berbadan hukum. Karena banyak juga perusahaan yang tidak didaftarkan ke kementerian sehingga dia tidak berbadan hukum. Bahkan banyak disebut sebagai perusahaan abal-abal ya. Ada juga di sini passing the corporate field. Ini doktrin yang merupakan rule exception ya. Aturan yang diterima ya. Atas prinsip limited liability, tanggung jawab terbatas. Ini doktrin merupakan upaya menghapus imunitas pemegang saham atas perbuatan melawan hukum. Jadi kadang di pengadilan dapat memutus bahwa induk perusahaan bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan. Misalnya ada PT
di pusat itu ada PT FIF, Adira ya, di daerah kan ada juga cabangnya ya. Biasanya tanggung jawab ada kerugian, ada penipuan di cabang, di cabang-cabangnya, maka di pusat ya tetap tanggung jawab di Jakarta. Nah, cuman ada juga doktrin lain. Jika induk dalam perusahaan di dalam PT anak, maka teori phishing dapat diterapkan melalui 3 cara tes. Nah, ada tes ya, tes pertama, kedua, dan ketiga. Dites dulu. Yang pertama main instrumentally. Apakah benar anak perusahaan itu sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan pusat, induk? Yang kedua, fraud of wrong or injustice test. Lihat dulu apakah induk ini terhadap anak perusahaan dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Benarkah induk itu terlibat? Ya, pertama ada kendali induk enggak? Yang kedua, induk terlibat enggak atas kesalahan tindakan yang tidak adil terhadap penggugat. Biasanya kita menggugat itu karena ada kecurangan ya dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, unjust loss injury. Untuk mengetahui apakah penggugat memang dirugikan atas perusahaan itu. Memang kita ditipu, memang kita merasa dirugikan. Nah, ini baru ya. Ada kerugian nggak kita? Benar nggak perusahaan itu dikendalikan oleh pusat? Apakah benar perusahaan itu berada di bawah kendali? Apa memang abal-abal? Nah, itu ada namanya tes piercing ya. Tapi dalam praktek, hakim lebih mengedepankan tercapainya kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan PT sebagai badan hukum mandiri. Jadi antara induk dan anak adalah entitas hukum yang mandiri. Jadi ya walau kita ini pakai nama perusahaan apa di pusat, tapi kan kita yang jalanin di daerah. Jadi kesalahan itu mandiri, kesalahan kita sendiri. Jadi tidak ada hubungan sama pusat. Ini biasa dalam praktek. Walaupun dalam teori harusnya ada pertanggungjawaban pusat. Jika ini dikaitkan dengan posisi pemegang saham, maka posisi pemegang saham dan PT adalah subjek hukum yang berbeda dan mandiri. Jadi pemegang saham ya pemegang saham, yang jalanin PT di daerah ya di daerah, tidak ada hubungannya. Jika pemegang saham melanggar posisinya sebagai pemegang saham, maka doktrin Piring dapat diterapkan. Jadi kalau pemegang sahamnya memang benar dia terbukti mengendalikan penipuan dari anak-anak cabangnya, dijadikan alat untuk melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, baru bertanggung jawablah perusahaan induk atau utama. Dipakai teori tes piercing tadi ya. Ini ada contoh kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mari nomor 2810K Perdata tahun 1989. Kasus antara PT Ometraco Corporation melawan Bank Chinese Banking Corporation Limited Royal Bank of Canada. Mahkamah Agung menyatakan bahwa memang dalam kegiatan bisnis saat ini maupun yang akan datang, grup company itu memang dia dikasih ini ya subsidi. Walaupun perusahaan cabang itu dikasih subsidi dari pusat, namun antara induk dan cabang anak ini dipandang entitas yang mandiri. Jadi tetap yang dihukum adalah yang jalanin di cabang. Nah, kemudian perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih ya dengan akta notaris pakai bahasa Indonesia. Setiap pendiri PT wajib mengambil saham saat PT didirikan. Ada saham ya. Saham ini yang menentukan karena PT itu bisa ada karena saham ini. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam rangka peleburan karena peleburan adalah perbuatan hukum 2 PT atau lebih meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 PT baru. Karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang melebur diri dan status badan hukum PT yang melebur berakhir. Jadi kalau dia sudah melebur, sudah berakhir, sudah beda lagi, harus ada akta baru lagi. Ya, tidak lagi menjadi tanggung jawab si pemegang saham sebelumnya. Nah, seperti contoh sekarang ini
PT Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, ya, semua melebur menjadi satu. Sekarang ini namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, itu ya. Itu sudah menjadi akta baru, kedudukan baru. Nah, ini syarat minimal 2 orang. Minimal ya, bisa lebih. Badan pemegang saham harus 2 orang sampai dengan seterusnya PT menjadi bantuan hukum. Jika terjadi pemegang saham menjadi 1 orang, maka dalam waktu 6 bulan dia wajib mencari pemegang saham lain. Pokoknya harus 2 orang ya. Di pasal 7, 5, dan 6. Ayat 5 dan 6. Pasal tersebut di atas sering dikritik, pasal yang lemah. Ya, tapi tetap itu sudah menjadi ketentuan. Nah, di pasal 12-nya ada masalah keterkaitan pemilik saham dan setoran sebelum PT didirikan. Sebelum PT didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian. Jadi ada akta pendirian dulu ya. Ini di notaris juga, akta pendirian, anggaran dasar. Siapa aja sih yang punya perusahaan itu sahamnya? Nah, itu harus dicantumkan. Jika perbuatan hukum tidak dilakukan dalam akta otentik, maka akta tersebut diletakkan juga dalam ininya ya, akta pendirian atau anggarannya. Harus diletakkan perbuatan hukum apa saja yang boleh dilakukan. Jika dalam akta otentik juga ada nomor tanggal nama tempat notaris dicantumkan ya, itu juga harus ada dalam akta pendirian. Pelanggaran atas pasal 12 ini ya, nggak dicantumkan akta pendirian, perbuatan hukum itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat. Jadi PT itu nggak mengikat bagi pemegang saham dan bagi semua struktur di dalamnya, sehingga dia dianggap tidak aktif. Nah, ini jadi wajib dicantumkan. PT-nya bodong dianggap kalau nggak ada pencantuman nama notaris, akte, semua ini ya. Perbuatan hukum bagi kepentingan PT, mengikat PT setelah bantuan hukum. Nah, ini tadi ada rapat umum pemegang saham, rapat luar biasa ya. Sebelum didirikannya suatu PT, rapat dulu dia orang yang punya saham ini. Secara tegas menerima dan mengambil semua hak kewajiban yang timbul atas perbuatan hukum pendiri atau kuasanya. Rapat umum pemegang saham harus diadakan dalam jangka waktu 60 hari setelah perusahaan itu jadi badan hukum ya. Keputusan RUPS ini juga harus bulat dan quorum. Jadi 100% mereka itu harus sepakat ya. Nah, jika tidak diadakan dalam 60 hari, maka atau rapat usaha RUPS ini tidak berhasil secara bulat quorum, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum bertanggung jawab ya secara pribadi atas segala yang timbul. Jadi gagal ya, jadi kita yang bertanggung jawab, bubarin lagi atau mengganti rugi semua pengeluaran yang ada. Persetujuan RUPS tidak perlu asal sebelumnya secara tertulis sudah disetujui oleh calon pendiri sebelum PT didirikan. Nah, ini yang kebanyakan ya. Kebanyakan memang semua sebenarnya sebelum PT didirikan mereka udah setuju, udah sah ditanda tangan setuju untuk mendirikan PT. Nah, ada namanya perbuatan hukum atas nama PT. Nah, ini ya. Kalau dia pakai nama PT yang belum badan hukum ya, dia belum daftar, hanya boleh dilakukan oleh anggota direksi dan semua pendiri, dewan komisaris, dan semua yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut. Jadi semua bertanggung jawab ya. Perbuatan hukum tersebut akan mengikat PT setelah PT menjadi badan hukum. Dalam hal dilakukan pendirian PT yang belum badan hukum, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pendiri dan tidak mengikat PT. Jadi nggak ada sangkut paut dengan seluruh perusahaan. Kalau misalnya dia belum badan hukum jadi kesalahan pendiri. Perbuatan tersebut di atas akan mengikat PT jika disetujui semua pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham yang dihadiri semua pemegang saham dan dalam rapat umum tersebut setelah PT menjadi badan hukum. Jadi memang penting ya
Dibuatnya perusahaan menjadi suatu badan hukum dan adanya rapat umum pemegang saham di sana. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang akta pendirian, anggaran dasar, gimana sih mendirikan suatu perusahaan. Nah, ini sedikit pengantar apa itu PT, badan hukum ya. Berbeda dengan CV dan firma. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini ya. Pengantar minggu depan akan kita lanjutkan kembali.